Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Para asatid di sini hadir Bapak Dr. Andes Haji Kiai Haji Misbahul Munir MAG, Kiai Haji Dr. Andes Abdul Muhib Effendi, beserta beberapa ustadz yang hadir, pengurus USBN, panitia, dan teman-teman dari santri pesantren Anak Yatim Al-Bisri beserta para alumni yang datang dari berbagai tempat atau yang ikut melalui streaming video, streaming Facebook. Saya memang sengaja mengadakan acara ini karena saya bahasa Jawanya itu kangen pada teman-teman yang memang sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini hadir ini orang Mekah ini Ustadz Roisuddin. Ini lama di Mekah, bahkan beliau ini mendirikan sekolah Indonesia di Mekah. Ini berdiri Pak Roisuddin, menghadap sana biar tahu itu. Beliau alumni Fakultas Dakwah. Jadi angkatan kedua ya? Angkatan pertama? Oh, angkatan pertama. Ketika ke Mekah berhasil mendirikan sekolah Indonesia di Mekah, dan memang di antara alumninya itu juga ada yang di An-Nur, dan sekarang sudah S1 kesehatan di UNUSA, itu Afifah, itu alumni Mekah. Yang dulu yang mendirikan di antaranya adalah Ustadz Roisuddin ini, dan dia untung karena kawin sama yang sudah jadi yang orang sudah punya duitnya. Itu seorang notaris itu di Lamongan, tapi mungkin terus apa enggak ini. Kemudian teman kita, tapi angkatan keberapa saya lupa, itu ada yang mungkin ngikut lewat live. Itu namanya sekarang sudah profesor di UM Malang, namanya Profesor Dr. Haji Yusuf Hanafi. Ustadz Sauki ada nggak? Ada? Enggak, di perjalanan. Masalahnya saingannya dulu. Jadi beliau berhasil mendapatkan profesor, dan itu saya kira profesor pertama dari alumni pesantren mahasiswa An-Nur. Sedangkan yang doktor yang sempat saya hitung itu sudah sampai 40 yang sudah doktor.
dan insya Allah dalam waktu dekat sudah ada yang sudah profesor, insya Allah. Rabbuna yusahil, mudah-mudahan Allah mempermudah. Kemudian saya sangat kangen itu diekspresikan adalah karena kita memang pandemi, haji juga tidak bisa, umroh juga tidak bisa, dan baru sekarang bisa. Dan saya mengekspresikan kesyukuran saya karena saya bulan Ramadan kemarin saya bisa umroh. Dan dalam benak saya selalu berpikir bagaimana sebetulnya saya ingin bersama pesantri kalau kita sedang melaksanakan umroh atau melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan santri An-Nur, alumni An-Nur bisa kaya semua, sehingga bisa mengeluarkan zakat, bisa berhaji, bisa umroh. Jadi perintah haji, perintah umroh itu perintah kaya. Ojo miskin doa. Kemudian saya insya Allah ini akan melaksanakan ibadah haji dan insya Allah akan berangkat kira-kira berapa San? Nah ini Pak Hasan yang menentukan ini. Jadi kira-kira antara tanggal 10 ke 20. Nah, kira-kira itu 10 Juni yang akan datang. Jadi saya ini bahasa lainnya itu adalah syukur karena saya datang umroh dan sekarang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi yang umroh bersama istri Haja Nikmah Nur, tapi kalau haji nggak punya kuota. Nah, itu istri belum punya kuota, jadi sendirian ini. Jadi saya bersyukur sekali karena sulit juga untuk mendapat kuota. Saya kemarin terhapus kuotanya karena terbentur aturan katanya. Tapi karena saya masih belum umur 65 tahun, alhamdulillah masih sehat, itu tidak masuk. Tapi setelah berupaya akhirnya saya masuk untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji bisa tetap sehat dan bisa menjadi haji yang mabrur. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa pesantren mahasiswa An-Nur ini adalah pesantren yang mungkin ketika masuk ke pesantren ini, ketika awal ke pesantren ini, tujuan kedua, karena tujuan pertamanya kuliah, iya apa enggak? Ya. Jadi daripada kos rotok larang itu terus ke pesantren, kan gitu asalnya. Tetapi setelah berada di pesantren, rasa memiliki pesantren, rasa keterikatan pada pesantren, saya kira lebih dari keterikatannya pada perguruan tingginya. Dan saya sebagai pengasuh selalu berdoa untuk kebaikan para santri An-Nur. Soal doa saya tidak diterima itu soal lain. Supaya baik, menjadi orang baik, menjadi usahanya sukses dan seterusnya. Dan itu setiap saat. Dan saya yakin juga para santri ketika berada beraktivitas di luar itu juga mendoakan saya dan mendoakan santri An-Nur. Itulah sistem pendidikan pesantren yang tidak ada di pola pendidikan yang lain. Antara guru dan murid selalu saling mendoakan.
guru tak ubahnya seperti seorang ayah, seorang ibu. Dan itu terus kita lakukan dan itu akan terasa. Saya walaupun dulunya di sini rodok ndablek, kalau jamaah sulit untuk jamaah, nah, itu ada juga yang kalau tidur sama sepatunya. Jadi tidur sama sepatunya, nggak dilepas sepatunya. Sekarang berada di Sulawesi Utara dan beberapa kali ke sini ke saya. Nah, karena dia bilang, saya dulu menyesal, tapi saya tidak ada dalam perasaan saya semua santri senakal apapun. Saya tidak pernah punya pikiran supaya ini adalah orang menjadi orang tidak baik. Mudah-mudahan yang tidak baik di pesantren nanti setelah keluar pesantren menjadi orang baik. Apalagi yang baik di pesantren, ojo berubah jadi tidak baik kan gitu. Nah, itu pengalaman saya dan memang banyak yang unik karena pengalaman saya ini tahun 95. Ya, jadi diresmikannya 95, tapi bukan itu sudah ya 95. Bukan 94 itu membangunnya. 95. Itu banyak, santri pertama itu 18 orang. Di antaranya Ustadz Roisuddin ini. Nah, santri pertama 18 orang. Ada Nasihun Amin, itu di Gresik. Ada enggak? Enggak datang ya? Nah, itu santri Ustadz Sauki itu kedua kalau nggak keliru, Ustadz Sauki itu. Dan dari 18 orang ini saya selalu ingat ada yang lost kontak. Lost kontak itu saya dulu punya santri namanya Fawaid. Nggak tahu ada di mana ya. Terus ada lagi yang antara 18 itu ada yang namanya Yumna. Nah itu jadi kiai di Sumatera Selatan sekarang. Nah itu masih ada kontak lah. Jadi ada santri yang memang di sini biasa-biasa saja, tapi menjadi tokoh masyarakat. Ada santri di sini bagus, tapi lamban perkembangan di masyarakat. Tapi tidak walaupun lamban tapi mantap. Jadi sampai sudah doktor. Itu ada di Bima, itu namanya kemarin waktu pertemuan halal bihalal pertama itu hadir. Itu namanya sekarang sudah Dr. Syukri Abu Bakar. Itu dari mudah-mudahan dia mengikuti lewat streaming. Ini kenangan-kenangan, jadi tidak ukuran pengalaman saya, tidak ukuran kalau dari sini bagus, kemudian linear bagus. Tapi yang linear bagus lebih banyak, tapi linear ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ada juga ndablek di sini karena memang anaknya kiai, pulang dianggap wali. Jadi ya memang ada, sudah punya modal sosial namanya. Jadi modal sosial itu sudah ada sebelum masih jadi santri, kemudian walaupun di sini ndablek, pulang sudah dianggap wali sudah. Dan ada yang seperti ini. Tapi kalau orang yang memang bukan wali, jangan pura-pura wali. Ini pengalaman saya. Jadi saya yang pertama, marilah kita dalam hubungan antara santri dan kiai, antara murid dan guru, marilah kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Sehingga ada hubungan rohani yang tidak bisa dipisah.
dimanapun kita berada, di posisi manapun kita berperan. Itu satu. Nomor dua, mohon para santri, para alumni itu tidak berhenti belajar. Belajar dalam pengertian, belajar itu bukan hanya textbook, tapi belajar, kata orang Madura, acer tengka. Ya. Belajar bagaimana bisa berinteraksi, bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri hal penting. Kalau orang bisa menyesuaikan diri, itu ia akan sukses hidupnya dimanapun dia berada. At-takyif, at-takayyuf, atau menyesuaikan diri, at-ta'aklum, itu bahasa Arabnya. Itulah yang akan menjadi ukuran Anda mau sukses atau tidak. Itulah yang disebut kalau orang itu sering istighfar. Dan dalam hidup ini kita harus istighfar, karena Nabi itu dalam sehari 70 kali istighfar. Kemudian di riwayat lain 100. Dan dari istighfar itu memunculkan apa yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu sikap tenang kalau menghadapi masalah. Jadi dialami oleh Rasulullah para sahabatnya. Satu, dalam perang, ketika Rasulullah hijrah, kan dia mengalami masalah. Beliau mengalami masalah karena dia dikejar dan takut. Abu Bakar takut. Ya disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, karena Nabi fa anzalallahu sakinata. Allah menurunkan sakinahnya. Maka ketika tenang, tidak emosi, maka muncul kreativitas, cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi istighfar itu atau zikir itu akan membuat orang jadi tenang. Kalau tenang, ojo nggupuan, ojo ngumunan. Kalau nggupuan, ya sudah hilang, separuh akalnya hilang. Kalau orang takut 50% akalnya hilang. Kita tidak boleh takut, tapi jangan terlalu berani. Kalau over berani namanya bunuh diri, itu namanya. Nah, jadi kita harus bisa tenang. Itulah yang disebut dengan sakinah. Alaikum syahida. Kalau ini kalau diterjemah bahasa Wonocoloan, maka Rasul itu akan bangga padamu kalau Anda menjadi pemimpin umat manusia. Sebaliknya kan begitu. Kalau kita nggak bisa punya sikap yang bijak, nggak bisa jadi pemimpin, ya Rasulullah nelongso. Jangan kita membuat Rasulullah nelongso. Umat ini harus gagah, harus menjadi pemimpin umat manusia. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang sudah jadi pemimpin itu akan menjadi nanti meraih hal tertinggi dalam hidup ini. Apa itu? Jadi kalau tadi sakinah, tangga kedua adalah hikmah, tangga ketiga namanya mahabbah. Mahabbatullah dan mahabbatul khalq. Kita mencintai makhluk, kita dicintai makhluk karena kita mencintai Allah. Itu banyak yang seperti itu. Kalau ini tertinggi ini.
Dan itulah kalau orang sudah seperti ini, inilah sebetulnya wali. Waliyum min awliyaillah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bahwa wali Allah itu tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan bertakwa. Dan takwa yang melalui proses tadi. Wah, kalau kita merasakan mahabbatullah, mahabbatul khalq, maka kita mendapatkan kenikmatan tertinggi. Dan ini memang sulit, tetapi kalau kita jalani akan mendapatkannya. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini, terutama alumni pesantren mahasiswa An-Nur, bisa mendapatkan mahabbatul khalq dan mahabbatullah. Mahabbatullah wa mahabbatul khalq. Seperti mahabbatul khalq itu sebagai akibat. Jadi mahabbatul khalq itu sebagai jalan untuk menuju mahabbatullah, atau mahabbatullah berakibat mahabbatul khalq. Bisa kedua-duanya. Itu singular, berputar. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin umat manusia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita sebagai alumni pesantren, saya juga alumni pesantren, maka kita tidak boleh melupakan, selalu mendoakan guru-guru kita. Guru dan guru kita sampai pada Rasulullah SAW. Dan sebagai kiai sudah menjadi guru, jangan lupa Anda mendoakan santrinya, muridnya juga mendoakan, terus saling begini. Insya Allah kalau saling seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang baik dan terkendali untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.